Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok A13 akan menjelaskan laporan kami yang berjudul Deteksi Uang Palsu dengan Watermark. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Ahmad dengan RP 15. Dan nama saya Muhammad Akrab Sirul Agama dengan RP. Di sini sebelumnya kita akan jelasin dulu cara kerja sistemnya ya. Yang pertama tuh sistem tuh akan membaca file yang berformat UI. Di sini saya menamainya tm3.ui, di mana ketika dibuka UI-nya akan seperti ini. Nah, di sini terdapat beberapa tombol, yaitu input citra, proses, crop, dan export. Jika button input citra ditekan, maka sistem akan meload citra. Jadi ketika input citra ditekan, menampilkan citra di label 1 seperti ini. Nah, ini akan menginput gambar misal seperti ini. Nah, dia akan ditampilkan di sini. Terus terdapat juga button crop. Ketika button crop ditekan, akan menampilkan citra asli, lalu input pemotongan pixel oleh user dan menampilkan citra di label yang kedua seperti ini. Nah, seperti ini. Lalu terdapat juga button proses, di mana jika button proses ditekan, maka proses akan melakukan konversi citra ke grayscale, lalu merubahnya ke biner dengan adaptive thresholding, lalu melakukan morphology opening, lalu filling, dan metode canny. Lalu hasilnya dia akan membaca banyak baris kolom pada citra. Nanti dia akan memproses canny dan menghitung baris kolomnya. Jika hanya angka 1 di pixel yang hasil proses itu lebih besar dari kurang dari 10% dari jumlah seluruhnya, maka watermark akan tidak terdeteksi. Jika hasil angka 1 lebih banyak daripada 10% dari jumlah seluruh pixel, maka watermark akan terdeteksi. Seperti ini. Nah, di sini untuk code-nya ya, saya memasukkan beberapa library. Yang pertama itu library SCS untuk mengakses memanipulasi variabel sistem, kedua untuk membaca dan memanipulasi dan menyimpan citra. Terus ada juga nanti dia tuh untuk aritmatika dan untuk array juga. Ada juga Qt5 itu digunakan untuk membuat antarmuka nanti di UI. Nah, untuk proses kerjanya tuh pertama dia ada pertama tuh kita membuat dulu sebuah dev init ini untuk membaca si UI, terus nanti kita konekkan antara UI yang sudah kita buat ke codingan, yaitu dengan save button proses, ada input, ada crop, ada export. Oh ya, sebelumnya saya lupa ngejelasin untuk file export ini, untuk tombol export ini, dia akan mengekspor sebuah hasil citranya ke Excel. Contohnya kayak gini, misal kita akan mengekspor hasil ini ke Canny. Nah, ini ekspor berhasil, maka di sini akan terdapat file Canny yang formatnya untuk nah, hasilnya akan seperti ini. Nah, untuk proses code-nya akan dijelaskan oleh teman saya. Yang pertama ada crop, ini gunanya dipanggil saat tombol crop diklik gitu. Jadi nanti ada tombol klik gitu. Penggunaan memilih area pada gambar menggunakan mouse nanti mouse gitu. Dan yang selanjutnya area yang dipilih disimpan dalam variabel ROI. Nah, disimpan ke sini ROI.
Gambar asli dipotong berdasarkan era yang dipilih. Yang selanjutnya, gambar hasil pemotongan diubah ukurannya sesuai dengan citra asli. Selanjutnya, gambar hasil pemotongan ditampilkan pada antarmuka pengguna. Selanjutnya ada proses biner ya. Saya di sini menggunakan adaptive threshold menggunakan CP2. Kenapa begitu? Karena menggunakan manual tuh hasilnya CGI-nya tidak merespon dan selalu menampilkan nilai yang tidak sesuai. Nah, menggunakan adaptive threshold. Adaptive threshold itu untuk memproses citra, untuk mengubah pixel-pixel gambar menjadi citra biner berdasarkan nilai ambang. Jadi dalam proses ini tuh dia akan mengubah si citra menjadi grayscale terlebih dahulu. Lalu di sini saya membuat ambang batas yaitu sampai 255. Jadi jika nilainya pixel itu kurang dari 255 maka akan diubah menjadi 0. Jika lebih dari 255 akan menjadi 1, maka menjadi citra biner. Nah, menggunakan array 21 ke 21 dan menetapkan konstanta yaitu 4. Jadi cara kerjanya tuh dia akan menghitung log di pixel lalu akan ditambahkan. Lalu nanti akan dibagi dari jumlah keseluruhan pixel yaitu 21 kali 21. Nah, hasilnya akan dikurangi oleh konstanta. Jika hasilnya itu lebih dari 255, maka citra itu akan bernilai 1, jika kurang itu akan bernilai 0. Lalu di sini ada proses opening. Saya akan menjelaskan di sini proses opening. Jadi opening itu melalui 2 tahap, yaitu proses erosi dan dilasi. Di mana erosi itu adalah elemen struktur yang digeser ke seluruh pixel gambar. Jika semua pixel yang tercakup oleh elemen struktur adalah pixel putih, maka pixel target akan menjadi putih, yaitu bernilai 1. Jika tidak, pixel target akan bernilai 0, yaitu hitam. Nah, itu tuh fungsinya tuh untuk membuat tepi objek lebih halus. Lalu proses selanjutnya setelah erosi akan melakukan dilasi. Jadi dilasi itu tahap untuk memposisikan prosesnya tuh memposisikan elemen struktur pada setiap pixel gambar. Lalu ada setidaknya 1 pixel putih di bawah elemen struktur, maka pixel target akan menjadi putih, yaitu bernilai 1. Jika tidak, pixel target akan menjadi hitam atau bernilai 0. Dilasi itu fungsinya untuk memperluas ukuran objek dan mengisi celah di dalam objek. Lalu selanjutnya ada proses filling. Di sini teman saya akan menjelaskannya. Selanjutnya filling. Fungsinya tuh kayak mengisi area yang tidak terhubung gitu dengan objek utama dalam gambar, gunain flat fill gitu. Jadi operasinya teh flat fill dilakukan dari titik 00 dengan warna putih ada 255. Hasilnya teh jadi gambar dengan area yang tidak terhubung diisi dengan warna putih. Selanjutnya Kenny teh fungsinya teh untuk mengaplikasikan deteksi gitu, deteksi tepi menggunakan algoritma Kenny pada gambar. Jadi Kenny teh metode selanjutnya proses teh fungsinya untuk menggabungkan serangkaian proses sebelumnya. Pertama, gambar diubah untuk menjadi gambar grayscale. Kemudian lakukan pemanggilan fungsi binary, opening, filling, Kenny, dan terakhirnya hasil. Fungsi ini tidak tercantum dalam kode yang diberikan. Lalu dia untuk
Jika jumlah kita ekspor itu mengekspor khusus mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.